On the first page of our story, the future seems so bright. Then this thing turned out so evil. I don't know why I'm still surprised. Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Jumpa lagi di channel Diary Cili. Semoga sahabat Cili semuanya dimanapun berada selalu dilimpahkan kesehatan dan dilimpahkan rezekinya ya. Amin. Cili akan bercerita sedikit ya tentang kejadian hari ini yang dialami Cili dan family. Minggu tepatnya tanggal 6 Agustus 2023. Seperti biasa Cili jogging ke Lanut Surya Dharma. Dari awal keberangkatan sampai ke lokasi tujuan nggak ada kendala ya. Bahkan Cili sudah menyelesaikan satu putaran trek joggingnya, bahkan juga sudah beberapa kali istirahat di sana, nggak ada kendala sama sekali. Pas mau pulangnya Cili diberhentiin oleh petugas dan diomongin kalau anjing udah nggak boleh lagi masuk ke dalam lanut. Ngomongnya sih alasannya nakutin orang atau takut lepas ya. Ya sudah, berarti mulai hari ini Cili juga nggak bakal main ke lanut lagi. Gitu kok repot. Namun yang jadi pertanyaan, kalau emang dilarang, kenapa kok pas di pintu masuknya tadi tidak langsung diberhentikan? Itu loh ya jadi pertanyaannya. Padahal kan di sana juga petugasnya banyak yang di pintu masuk. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Apapun alasannya itu sudah jadi otoritas mereka ya. Kita sebagai masyarakat sipil hanya bisa mengikuti aja sambil bilang siap, dan untung aja ayah nggak disuruh push up tadi. Oke, sebagai gantinya Cili sore ini jalan-jalan aja lah keliling kampung sambil kenal-kenal kampung sekitaran sini. Dan seharian ini tadi Cili juga ditemenin kakak Syam loh. Nah, biar nggak capek sambil jalan, Cili juga akan memberikan beberapa penjelasan ya tentang fakta-fakta Siberian Husky serta perbedaan antara Alaskan Malamut dengan Siberian Husky. Nah, mungkin itu juga bisa dibilang wajib ya sebelum sahabat-sahabat Cili di rumah itu untuk memutuskan untuk memelihara Siberian Husky atau Malamut. Yap, sesuai dengan namanya, Siberian Husky atau dalam Rusia Sibirsky Husky. Itu berasal dari Siberia, Rusia ya, negaranya Pak D. Putin. Husky termasuk dalam jenis anjing ras yang berukuran sedang ya dan berbulu tebal. Anjing ras ini termasuk jinak dan ramah, friendly kepada siapapun yang memiliki paras mirip dengan serigala, yang mungkin terjadi karena persilangan alam ya dulunya. Anjing ras ini pertama kali dikembangkan oleh masyarakat Juki ya di daerah Asia Timur sebagai anjing penarik kereta salju, dan husky pun dapat melolong selayaknya seperti serigala ya. Pada tahun 1909 untuk pertama kalinya anjing ras ini dibawa ke Alaska untuk bertanding ya di sebuah pertandingan. Nah, semenjak pertandingan tersebut, ketahanan tubuh serta kecepatan lari dari anjing Siberian Husky ini mulai terkenal. Nah, untuk Siberian Husky ini memiliki sifat yang menarik ya bagi manusia. Mereka memiliki aktivitas yang nggak bisa diam atau bisa disebut hiperaktif lah. Nah, di masyarakat Juki dulu itu Husky diperlakukan sebagai anggota keluarga ya. Sering bermain dengan anak-anak dan berinteraksi langsung dengan manusia. Bahkan sampai saat ini Husky juga masih menjadi objek yang sangat menarik ya bagi kita. Husky memiliki sifat kecerdasan yang tinggi, kewaspadaan yang baik, sifat yang aktif, gemar, ramah kepada siapapun, dan yang paling penting dia itu dapat beradaptasi dengan lingkungan dengan baik ya.
Meskipun kecerdasan mereka telah terbukti, namun sifat independen mereka sering mengurusi kecerdikan manusia ya. Kemampuan serba bisa husky itu membuat menjadi teman-teman itu seneng. Bahkan husky itu sangat dikenal anjing yang penuh drama. Husky ini pernah mendapat penghargaan penting loh. Nah, pada musim dingin tahun 1925, ketika demam difteri melanda kota Nome, suatu daerah terpencil ya di Alaska, tim estafet anjing husky membawa serum penyembuh dari desa Neenah yang jaraknya cukup jauh juga. Dengan melewati 125 jam perjalanan serta menerjang badai salju, akhirnya husky serta rombongan ini mampu ya menyelesaikan misi penyelamatan mereka untuk mengantarkan serum. Berkat keberhasilan misi ini, anjing Siberian Husky itu mendapat suatu penghargaan tingkat nasional ya, kan sangat keren gitu. Bahkan sampai dibuatkan film heroik tentang kisahnya ya, yang berjudul Balto dan Togo kalau nggak salah ya. Mungkin teman-teman bisa mencarinya sendiri di YouTube atau di TV kalian ya. Jika dilihat sekilas terlihat mirip serigala ya, berdasarkan warna, bulu, serta struktur tubuh. Ya nggak heran lah itu jadi daya tarik sendiri untuk kita memeliharanya. Bahkan masih banyak orang ya yang salah mengartikannya, mungkin masih dalam jenis serigala. Oke, langsung aja fakta-fakta unik tentang Siberian Husky ya, yang mungkin menarik untuk kita pelajari. Yang pertama, awal dikembangbiakannya sebagai anjing penarik kereta salju ya. Sekitar 3000 tahun yang lalu, husky telah dikembangkan oleh suku Chuki di semenanjung Siberia, Asia Timur Laut. Semua dimulai ketika masyarakat Chuki ini membutuhkan penarik keretanya ya untuk buru. Alhasil mereka memutuskan untuk membiakkan Siberian Husky ya. Di sana orang-orang mengandalkan anjing ini untuk bertahan hidup ya, seperti menarik kereta luncurnya untuk berburu atau mencari-cari makanan yang lain ya, dan juga intinya untuk sarana transportasi mereka lah. Yang kedua, Siberian Husky sangat berjasa dalam kejadian wabah difteri ya di Alaska. Husky menjadi terkenal pada tahun 1925 setelah aksi heroiknya dalam membawa serum untuk wabah difteri yang terjadi di Nome, Alaska. Terlepas dari badai salju dan juga suhunya itu sampai minus, mungkin sampai 30 derajat Celcius ya, perjuangannya itu membutuhkan waktu kurang lebih 125 jam lah sampai dengan tercapainya di tujuannya itu. Sampai dibuatkan film heroiknya ya yang berjudul Balto pada tahun 1995 dan Togo tahun 2009. Ya teman-teman cari sendirilah filmnya untuk melihat aksi-aksi heroiknya. Mungkin ada kesedihan atau apa. Oke, lanjut lagi. Nah, yang ketiga ini, husky digunakan sebagai rescue dog ya saat Perang Dunia Kedua. Nah, selain berhasil membawa serum wabah difteri, anjing Siberian Husky ini juga pernah digunakan oleh para angkatan laut Amerika Serikat ya menjelang Perang Dunia Kedua loh. Peristiwa tersebut terjadi menjelang kurun waktu 1939 sampai 1945 ya kalau nggak salah. Saat itu husky digunakan sebagai rescue dog dalam unit pencarian dan penyelamatan Arktik Angkatan Darat Amerika Serikat ya. Selain bekerja sama dengan transportasi udara, mereka juga digunakan sebagai sarana komunikasi dan transportasi tentunya. Yang keempat, husky ini penuh energi ya, bisa dibilang powerful, dan rasa ingin tahunya yang sangat tinggi. Jiwa eksplornya itu tinggi. Husky dikenal sebagai anjing yang energik dan berjiwa bebas, membuat husky ini agak menantang ya, dan harus senantiasa diawasi oleh pemeliharanya.
Kegiatan berlarinya itu membuat mereka merasa senang. Mereka sangat aktif, seakan-akan mereka itu ditakdirkan untuk berlari ya. Bahkan mereka juga sering diikutkan dalam beberapa lomba balapan jarak jauh juga kok. Selain powerful, husky ini juga sangat cerewet. Ya, nggak semua husky sih, tapi kebanyakan cerewet. Mereka itu malah jarang menggonggong, tapi lebih seringnya itu melolong seperti serigala ya. Kan gemesin ya kayak gitu ya. Memiliki kecerdasan yang tinggi, nggak heran ya jika husky ini sering digunakan dalam posisi-posisi penting seperti penarik kereta luncur atau bahkan pembuatan film juga. Tak hanya itu, mereka juga berkemauan keras sehingga membuat mereka itu cakap dalam meloloskan diri. Nah, hati-hati nih. Dan yang lebih menarik lagi itu, husky itu memiliki talenta ya untuk menggiring rusa. Lanjut lagi yang keenam, husky ini memiliki kondisi snow nose. Dari jenis anjing ras lainnya, Siberian Husky itu paling dikenal dengan rawannya kondisi snow nose. Apaan sih snow nose itu? Oke, dijelaskan ya. Snow nose adalah suatu kondisi di mana hidung anjing itu akan berubah warna yang menjadi merah muda cerah saat memasuki iklim yang bersuhu rendah. Namun kalau untuk di daerah-daerah kita di beriklim tropis sih aman-aman aja. Dan kondisi ini juga nggak berbahaya selama hidung anjing itu masih lembab dan basah. Warna hidungnya juga akan kembali normal kok saat mereka berada di iklim yang lebih hangat. Yang ketujuh ya, nah ini nih yang paling cakep. Husky itu memiliki warna mata yang sangat unik dan jarang yang dimiliki oleh anjing-anjing ras lainnya ya. Salah satu keunikannya yaitu memiliki warna mata yang berbeda-beda. Husky ini memiliki beberapa variasi warna mata ya, mulai dari coklat, biru, merah, bahkan heterokromia ya, atau dua warna mata yang berbeda yang biasa kita sebut flip-flop. Hal tersebut diakibatkan adanya mutasi genetik ya, yang terdampak pada jumlah produksi melamin atau pigmen warna mata mereka itu. Alhasil ketika jumlah melanosit tidak cukup, iris mereka itu akan berubah menjadi warna biru atau warna yang lainnya. Dan kondisi ini hanya dimiliki oleh Siberian Husky loh, tidak sama anjing ras-ras yang lain. Itulah yang jadi keunikan Siberian Husky yang menarik perhatian kita. Terus yang kedelapan, husky ini mempunyai daya tahan tubuh yang sangat tinggi ya di iklim yang dingin. Ya, aslinya berasal dari tempat yang bersuhu rendah ya di Alaska sana. Gak heran jika kalau Siberian Husky ini memiliki daya tahan tubuh yang kuat terhadap cuaca dingin. Berkat bulu tebelnya, bahkan bulunya itu double ya, bisa dibilang double coat. Bulu pendek mereka yang di bagian dalam itu berfungsi untuk menghangatkan tubuh, sedangkan yang lebih panjang yang di luar itu berguna sebagai waterproof atau snowproof ya. Selain warna mata yang bervariasi, Siberian Husky juga memiliki warna variasi bulu juga kok yang nggak kalah indah, seperti hitam, merah, orange, putih, abu-abu grey, atau sable. Nah, warna yang paling umum itu kebanyakan warna putih hitam, grey, coklat. Nah, ini warna yang paling jarang kita ketemui adalah putih solid ya, itu jarang banget. Oke, lanjut lagi yang ke-9. 8 apa 9? 9. Memiliki sistem metabolisme yang luar biasa ya. Keunikan yang gak kalah mengagumkan yang dimiliki oleh Siberian Husky adalah sistem metabolismenya yang mereka punya, membuat mereka tidak mudah lelah. Coba kalau manusia punya sistem metabolisme yang seperti itu, udah jadi sultan semua. Makan sedikit, kerjanya banyak. Sayang, manusia itu kebalikannya malahan. Nah, husky ini dapat berlari selama berjam-jam ya, dengan persediaan makanan yang sangat sedikit.
tanpa sepenuhnya menghabiskan simpanan sumber karbohidrat mereka. Mengagumkan kan? Pada umumnya Siberian Husky ini sangat nyaman ya di tempat yang beriklim dingin atau bersuhu dingin. Namun Siberian Husky juga bisa dapat beradaptasi dengan baik kok di iklim yang hangat. Ya, pastikan saja kalian menyediakan beberapa kebutuhan tambahan, misal AC, terus kolam air atau kipas angin agar mereka itu tidak mengalami heat stroke. Nah, husky ini juga dapat mengalami stres ya atau bahkan depresi saat ditinggalkan sendiri. Nah, bagi sahabat-sahabat sebelum memutuskan untuk memelihara husky, mungkin bisa jadi patokan dulu ini, karena husky ini kan powerful. Jadi sangat cocok untuk sahabat-sahabat yang sangat seneng beraktivitas di luar ruangan ya. Kalau sahabat-sahabat orang mageran mah ya mending gak usah miara husky lah, atau bahkan gak usah miara apa-apa, mending miara boneka aja udah, gak usah ngasih makan, gak usah ngajakin jalan dan yang lainnya. Siberian Husky ini memiliki sifat yang loyal ya pada majikannya. Bahkan karena kesetiaannya ini, biasanya pemilik-pemilik husky itu mengkhawatirkan kondisi mereka saat ditinggal sendiri. Itu tadi takutnya stres atau depresi itu. Mungkin ini juga ya yang menyebabkan Siberian Husky itu bisa disebut anjing yang penuh drama. Ya karena mereka itu pengen diperhatikan terus sih, intinya itu aja. Lanjut lagi ya yang ke-10. Husky ini ramah untuk hewan lain ya, kecuali kucing. Tak hanya manusia ya, mereka juga ramah kepada sama anjing, bahkan burung. Husky terbilang sebagai anjing yang ceria, senang bermain, sehingga sahabat-sahabat itu nggak perlu takut bila bertemu dengan husky ini, karena husky kan familiar ya. Saya sendiri segede ini belum pernah kok mendengar ada anjing Siberian Husky itu attack sama manusia. Meskipun dikenal ramah dengan hewan lain, tapi anjing Siberian Husky ini mudah cemburu ya. Pada umumnya mereka itu merasa cemburu pada bayi maupun anjing lain yang mendapat perhatian lebih dari kita sebagai majikannya. Ora percaya, coba jajalan. Terus lagi husky ini nggak mudah ya untuk dilatih. Mereka itu diciptakan sebagai anjing pekerja pada awalnya, sehingga nggak mudah untuk melatihnya. Meski mereka unggul dalam beberapa kemampuan atletik, husky ini punya sifat keras kepala yang sulit untuk menerima pelatihan ya dari majikannya atau pemiliknya. Nah, yang terakhir nih, yang ke-11. Siberian Husky itu dapat mengacaukan rumah ya bila mereka merasa bosan. Jadi sahabat-sahabat semua jangan pernah ya melepas anjing Siberian Husky ini free hand di dalam rumah. Ya gak apa-apa sih, asalkan resiko tanggung sendiri. Maka dari itu, buat sahabat-sahabat Celi di rumah, Siberian Husky ini tidak disarankan ya untuk orang yang pertama kali memelihara anjing. Nah, ras ini itu sangat disarankan untuk orang-orang yang cukup berpengalaman tentunya. Ya alasannya itu tadi, karena mereka itu cukup sulit untuk dilatih. Pada umumnya anjing husky ini memiliki dunia sendiri ya, intinya itu aja sih. Siberian Husky ini harus memiliki majikan yang sudah berpengalaman dan memiliki konsistensi dalam merawatnya juga ya. Jadi nggak bisa asal-asalan, apalagi kalau mereka merasa bosan nih, yang bahaya itu. Husky ini cenderung akan mengacaukan isi rumah ya. Ya sebenarnya sih tujuannya cuman mencari perhatian sang pemiliknya. Oleh karena itu, kita pemilik Siberian Husky itu harus sering-sering ya kasih perhatian ke mereka dan sering kita ajak keluar biar nggak jenuh.
Nah, mungkin itu beberapa fakta ya yang menarik dari husky yang Cili ketahui, atau mungkin sahabat-sahabat di rumah memiliki fakta-fakta lain bisa ditulis di kolom komentar untuk ya berbagi pengetahuan lah. Jadi bagaimana nih sahabat-sahabat di rumah, tertarik nggak untuk memelihara Siberian Husky? Nah, karena beberapa keunikannya itu ya, sampai saat ini Siberian Husky itu menjadi favorit ya untuk dipelihara. Ambil ngasih, ntar kasih hadiah sama ayah, mau nggak? Hadiah apa? Mintanya apa kok? Minta apa kamu? Mobil kontrol. Nggak mau, nggak bisa buat belajar. Satu. Mobil kontrol mah susah ya yang itunya ya. Hadiah apa? Buku. Buku tulis lah. Nah, tulis mah kakak bisa. Ngapain nulis lagi? Buku tulis. Adapun beberapa tanda kalau anjing kita sedang stres yang mungkin sahabat-sahabat wajib ketahui juga ya. Yang pertama adalah dari suaranya. Ya, Siberian Husky ini kan dikenal sebagai hewan yang bawel. Namun seringkali hewan yang berbulu indah ini mencoba memberi tahu ke kita ya, atau memberi pesan ke kita kalau dia itu lagi stres dengan cara menggonggong atau melolong, tapi dalam intensitas waktunya itu lebih lama atau berlebihan ya. Itu menandakan bahwa dia itu lagi cemas apa stres. Yang kedua adalah ekor yang diselipkan di antara kaki belakang. Tanda yang paling jelas ketika anjing sedang stres itu ya ekor ini yang melengkung ke bawah terus diselipkan di antara kedua kakinya. Itu dia lagi cemas atau stres. Ya mungkin sahabat-sahabat di rumah paling umumnya melihat seperti itu ya. Ada juga sih yang tidak diselipkan ke antara dua kakinya. Terkadang dijulurkan lurus ke bawah ya. Itu menandakan kalau dia itu lagi cemas atau ada sesuatu yang mengganggunya. Yang ketiga ya menjilat bibir ya. Yang sering kita lihat itu selain ekor adalah lidahnya. Yang keempat ngos-ngosan ya, apa ya, bisa dibilang terengah-engah. Ini suatu tanda yang perlu diperhatikan sahabat-sahabat secara khusus, karena kebanyakan orang itu menganggap bahwa anjing itu emang biasa terengah-engah atau ngos-ngosan sebagai tanda bahwa mereka itu sedang kemanasan. Nggak cuman itu sebenarnya. Memang anjing itu sering ngos-ngosan ketika mereka kepanasan. Namun ketika cuaca sedang adem dan tidak berolahraga, tapi mereka ngos-ngosan, nah itu berarti dia stres. Terus ada lagi mungkin yang terakhir ya yang Jelly ketahui, telinganya itu melipat ke belakang. Sebagian besar anjing itu memiliki telinga yang sangat tegak. Sesekali mereka juga melihat ada anjing yang satu telinganya tegak, yang satu turun, tapi itu jarang sih. Nah, dengan metode melihat posisi telinga ini bisa menjadi metode yang baik ya untuk kita memeriksa suasana hati anjing kesayangan kita. Nah, jika anjing kita itu posisi telinganya itu ke bawah
atau menyamping seperti pesawat. Nah, itu berarti fix dia stres. Terus apa ya yang harus dilakukan bila anjing kita itu stres? Oke, bila anjing kita itu sedang mengalami stres, hal yang pertama kita lakukan adalah jauhkan dia dari penyebab stres dan bawa ke tempat yang tenang. Tahan keinginan kita untuk terlalu menghiburnya. Kita bisa memanjakannya dengan belian atau bahkan cemilan ya. Buatlah ia melakukan sesuatu dulu untuk mendapatkannya. Misal menyuruh dia duduk atau menanggapi perintah rutin yang bisa mengalihkan perhatian anjing kita dan memberikan rasa normal tentunya. Kalian semua bisa melihat kok kalau anjing kita stres, lakukan metode ini. Beri dia perintah untuk duduk, berdiri, atau mungkin bahkan salaman. Itu pasti cepat banget untuk menghilangkan rasa khawatirnya karena perhatiannya itu teralihkan. Namun apabila dengan metode-metode ini anjing kita kok masih stres terus yang berlebihan, segera temui dokter hewan ya. Takutnya penyebabnya ini disebabkan oleh medis atau dia sedang merasa sakit itu loh. Kakak mau beli minum nggak? Nah, adapun beberapa pertanyaan yang Jelly alamin selama ini ya, setiap kali ketemu orang pengen berfoto bareng apa pengen megang itu pasti bertanya dulu, Om galak enggak? Nah, di sini akan saya jelaskan. Apakah anjing Siberian Husky itu galak? Enggak. Husky ini sering ditemui di negara yang beriklim salju ya. Dan anjing ini memiliki kepribadian yang ramah dan lembut. Berarti kan tidak agresif. Terus ada lagi yang nanya, Om kalau Siberian Husky itu mahal ya? Kalau itu penjelasannya mungkin sampai kapanpun juga nggak bakalan selesai. Mahal dan murah itu kan tergantung orangnya, fleksibel lah itu. Pertanyaan fleksibel itu sebenarnya. Digabungin? Kalau udah diambil orangnya, terus pas mau lihat teh udah nggak ada itunya. Pasti udah diambil orangnya ya. Bisa jadi. Petasan. Seng. Hah? Seng. Dan itu apa ya? Atap seng. Nah, sekarang mungkin Jelly juga akan menjelaskan ya antara perbedaan dari anjing Siberian Husky dan Alaskan Malamut ini. Kalau capek ngomong. Siberian Husky dan Alaskan Malamut merupakan dua jenis anjing yang banyak disukai karena setia, ramah, dan cantik. Meski demikian, banyak orang yang tidak bisa membedakan keduanya ya. Padahal perbedaan Husky dan Malamut sebenarnya cukup mencolok. Karena Husky dan Malamut ini memiliki banyak kesamaan juga. Mereka berdua itu keturunan split ya, yaitu anjing cuaca dingin yang dibesarkan untuk bekerja keras. Selain itu, mereka juga merupakan golongan anjing yang cukup pintar. Namun sebenarnya ada beberapa perbedaan antara kedua ras ini. Dari tempat asal, Husky dan Malamut itu berasal dari lokasi yang berbeda. Malamut berasal dari Alaska, sedangkan Siberian Husky itu berasal dari Asia Utara. Selain itu, keduanya berasal dari keturunan yang berbeda juga. Malamut merupakan anjing keturunan serigala asli yang dahulu menemani para pelancong melintasi Selat Bering ke Amerika Utara. Nah, adapun perbedaan yang sangat mencolok itu adalah yang pertama bentuk tubuh mungkin yang sangat kita
ketahui. Jika kita melihat langsung, Siberian Husky atau Malamut itu mirip ya, dari warna tubuh Awas, minggir. sampai bulunya pun sama. Meskipun demikian, Malamut itu memiliki bulu yang lebih panjang dibandingkan dengan Siberian Husky. Selain itu, keduanya memang sering terlihat memiliki warna yang sama, yaitu hitam, putih, abu, dan coklat ya. Demikian juga kita perhatikan dengan jeli ada perbedaan warna dari keduanya kok. Oke, tumut. Siberian Husky itu memiliki warna yang lebih bold dan tajam daripada Alaskan Malamut. Namun warna bold Husky itu hanya bersifat sementara. Ketika usianya bertambah tua, warna bulunya itu akan memudar secara perlahan. Di samping itu, Husky memiliki warna putih di bagian wajah mereka, tetapi di bagian mata di bawah hidung biasanya memiliki warna kontras. Sementara itu, Alaskan Malamut memiliki warna yang cenderung halus. Perbedaan penting lainnya antara Husky dan Malamut terlihat pada ekornya. Ekor Husky lebih cenderung mengarah ke bawah, tetapi tidak selebat punya Alaskan Malamut. Kemudian dari bola mata. Nah, Husky ini kan terkenal memiliki beberapa variasi warna bola mata ya. Husky memiliki variasi antara biru, merah, coklat, flip-flop. Tapi kalau untuk Alaskan Malamut itu hanya coklat atau hitam. Kalau sahabat-sahabat mungkin di forum jual beli ada yang jual anakan Alaskan Malamut matanya biru, fake, itu berarti Husky, bukan Malamut. Oh sini. Oh itu. Terus perbedaan lainnya terletak pada ukuran tubuh. Dalam konteks ini, ukuran mungkin merupakan salah satu perbedaan paling mencolok antara Siberian Husky dan Alaskan Malamut. Meskipun mereka berdua anjing yang cukup besar, namun Alaskan Malamut ini memiliki bentuk tubuh yang lebih besar daripada Husky ya. American Kennel Association mengatakan Husky biasanya memiliki tinggi antara 50 hingga 61 cm. Husky betina biasanya memiliki ukuran lebih kecil dibandingkan dengan yang jantan ya. Dan beratnya itu mulai dari 15 sampai maksimalnya 23 kilo lah ya, lebih dikit. Kalau yang jantan mungkin antara 20 sampai 27 kilo. Nah, untuk sementara Alaskan Malamut ini memiliki tinggi sekitar 58 cm sampai ke 63 cm ya. Ya plus minusnya sedikit lah. Untuk berat badan jantan dan betina itu relatif sama, yang rata-rata memiliki berat antara 34 sampai mungkin maksimalnya ada yang 60 kilo ya kalau Alaskan Malamut. Nah, selain kondisi fisiknya, sekarang keperawatan. Perbedaan antara keduanya juga terlihat dari segi perawatan juga. Keduanya memang memiliki bulu yang tebal, sehingga perlu perawatan cara tertentu ya. Namun secara umum, Husky itu membutuhkan perawatan yang lebih ringan dibandingkan dengan Alaskan Malamut. Bulunya memang tidak setebal Alaskan Malamut sih. Kalau Husky penyisiran mungkin bisa 2 atau 3 hari sekali, berbeda kok untuk Alaskan Malamut ini harus setiap hari ya disisir. Bahkan untuk intensitas waktu mandinya itu juga lebih sering daripada Siberian Husky. Nah, kalau untuk sifat
Husky dan Malamute ini nggak ada perbedaan ya. Mereka berdua itu sama-sama friendly, ramah kepada siapapun walaupun pertama kali ketemu juga. Dan intinya mereka itu pengen diperhatikan. Itu saja sih. Sendaran. Nah, dan yang paling penting juga untuk melihat perbedaannya itu dari segi harga ya. Kalau Malamute itu pasti lebih mahal, mungkin Punya itu. 2 sampai 3 kali lipatnya harga Siberian Husky. Tapi gede sih. Ayo, Nah, sahabat-sahabat di rumah orang yang tadi bawa mau pelihara Siberian Husky apa Alaskan Malamute nih di rumahnya, pasti bingung deh karena mereka berdua itu sama-sama lucu ya, sama-sama menarik dan unik. udah mau jadi. Rangkanya. Mungkin ini dulu ya penjelasan dari Jelly, semoga dapat bermanfaat untuk sahabat-sahabat di rumah, atau bahkan sahabat-sahabat memiliki penjelasan yang lain bisa dituliskan di kolom komentar ya. Banyak dikasih itu. Sampai jumpa kembali di minggu depan, tentunya dengan topik video dan tempat yang berbeda juga ya. Terima kasih. Buang sampah plastiknya, jangan dibuang sembarangan. Dukung terus channel Diari Cili dengan tonton videonya sampai selesai. Ingat jangan di skip. Subscribe, like, komen, dan Buang sampah share situ. ya. Itu kan tempat bakaran sampah. Ikuti terus perjalanan Nah, itu Cili loh, yang dan ada kakak abunya. Syam sampai Nah. kembali ke rumah ya. Ini jangan jauh-jauh. Kan ayah udah ngomong, ayah jauh. Yang mau ikut siapa tadi? Hah? Kakak capek? Enggak capek. Capek enggak? Aduh, Kalau capek istirahat. Capek enggak? Istirahat ntar nyari warung sekalian beli minum. Noh? Noh? Awas, ke pinggir. Belum. Oh, jam berapa sekarang? enggak bawa jam. Jam 5 kurang. Ayo ya pulang. Ini mana pulang? Lihatin jalannya. Malah pipis. Siap. Mengko dina satu apa minggu nek jenengan nang omah kabari bae. Nah, tadi teman kakak ngaji. Yang mana? Itu yang tadi lewat pakai baju merah, pakai kacamata. Oh. Kakak ngajinya kemana? Di mana, Kak? Tapi sekarang nggak ngaji lagi. Kakak mau beli minum nggak? Nih, uangnya. Ayo beliin teh botol. Ayo teh botol satu, kamu apa? Kakak apa, Kak? Kurang nggak?
Kurang nggak uangnya? Pas ya. Takutnya kurang. Tuh sedotannya. Awas ada mobil. Lewatnya sini. Ada ini. Mana? Itu bawah. Yuk. Acil. Ternyata dalamnya segitu Apanya? kolamnya. Pas itu kan papa mancing di situ. Sama siapa? Temen Sama siapa? Mancing di mana? Mancing di situ? Kesini sama siapa kamu? sama teman kakak juga. Naik apa? Naik motor. Naik apa lagi? Naik motor. Sama papa toh? Eh. Oh. Terus dekat teman kakak di situ. Lagi main Lego. Dino. Yuk. Saya tinggal pipis. Jangan kalau Cili nggak bisa. Kalau anjing jantan itu pipis kakinya diangkat. Makanya kakak kalau pipis kakinya diangkat kayak guguk. Kakinya diangkat gimana? Lihatin aja ntar. Kakinya diangkat satu. Ya iya, kan tadi paku lihat. Angkat satu. Jadi ini kan Saya nano. kayak yang bener begini kan. Oh. Kakinya satu belakang di Oh. atas. Kan? Mm-mm. Kaki kiri kan. Kaki kanan. Kaki ini nih. Kaki ini kan. Mm-mm. Habis yang cung. Nih. Ini loh. Kakak mah kuat ya, nggak capek-capek ya. Noh, Tapi cuma haus doang tadi mah. iya ini pegang ntar kalau haus lagi minum kakak. Tuh, rantainya lepas pak. Rantainya kendor, jadi langsung lepas, jepit. Kalau ke situ ya. Noh, noh, Ya. Biar itu. Sebenarnya ya apanya? di yang tadi yang ada penonton apa ya? Lanut. Oh ya di Lanut itu jalannya jauh banget kan ya? Lebih jauh. Males, saya udah nggak mau ke Lanut lagi yuk. Ya kan nggak boleh diradang. Ya kan? Hmm. Kan nggak boleh bawa kuku. Ada kemarin-kemarin boleh. Kok sekarang nggak boleh. Tapi takut ketabrak katanya ya. Noh, Ya kan ya? enggak. Ya. Takut ketabrak. Ya nggak seneng aja orangnya. Mau belok mana ya? Urus.
Angga Bu. Iya, ada 4 di rumah. Oh. Brand BK enggak kamu? Brand BK enggak? Pengen tapi gigit nggak? Enggak. Gigit. Ada. Lucu. Ada. Halo. Halo. Ayo. Gemes. Apip. Gemes. Apip. Wah, dogi. 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 Wah, dogi. Raya, Raya. 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 Dilihatin makanya. Dagi enggak apa-apa. Enggak. No? No? Lagi. Awas satu pip. Di sini, Pak. Iya. Wow, rasanya panjang banget. Ini emonik. Iya, kembar. Kembar. Sini no. Sana. Oh, Namanya siapa? Sally. Shelly. Sama Sela. Sena. Sena. Salah. Iya. Dadah. No? Dadah, besok kamu lagi ya. Ya. Kamu tiap sore ya kesini-sini terus. Enggak. Tapi Sudah lama ya ke sini. tambah jauh ya. Kayaknya yang tadi yang ikut kayaknya suka ngeliat ya. Mm-mm. Kenapa mau masukin YouTube aja nggak? Ya ntar. Jadi dulu. No? Sini no? Itu pohon kopi. Ya kakak juga pas itu lihat pohon kopi. Kok nyampe ke hutan-hutan gini sih ya? Mau nggak ngari gitu ya? Ngeri apa? Gelap gini. Kalau malam kan gelap. Sekarang gelap apa terang? Agak terang dikit. Jam berapa ya? Jam 5. Ini. Kata ada nyamuk. Nyamuk hutan. Nyamuk kebon. Mana ada hutan ini? Cuma kebon. Kalau hutan itu gede. Ya, gede. Ini mah kebon kecil. Agak luas sih. Ya luas, cuman kalau hutan itu lebih luas lagi. Ada sono ntar hutan karet. Iya, ini kayak hutan karet gitu. Ini mah Hutannya akasia, rapi. pohon akasia. Mirip ya? Kayak itu. Beda. Sapi gini sama kayak itu. Iya, cuman daunnya beda. Iya, daunnya beda. Kan nggak ada karet-karet yang gitu. Mm-mm. Belok kemana ya? Belok kiri. Sini. Mm-mm. Sil, Aslinya tuh kayaknya aku nggak pernah kesini. Itu mah aku nggak pernah kesini ya. masuk. Enggak. Oh, 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 oh. Ya. Hmm. Coba bayangin dibakar api. Apanya? Panas ya. Ya iyalah, yang namanya dibakar panas. Kalau Tapi di kulkas baru dingin. dingin nanti teh bukunya ya. Itu masuk freezer, kalau masuk kulkas cuma dingin. Tapi kayak keluar asap gitu di freezernya ya. Mm-mm.
Jauh banget. Capek nggak? Enggak. Serius? Mm-mm. Ntar kakak pingsan. Kakinya doang yang pegel. Itu namanya capek. Pegel tuh nggak capek. Ya sama. Tapi olahraga. Oh, pengen istirahat nggak? Lanjutin aja biar nyampe pulang. Ya. Nyamuk. Ya. Ya. Emang ada itu yang mati, ada yang dibakar, namanya orang apa? Ngapain? Orang Hindu. Orang Hindu. Tadinya dibakar ya. Oh, kremasi. Karena banyak dosanya kan. Ya enggak, itu emang kalau orang Islam kan dikubur. Ini lucu. Misi. Mari Pak. No, no. Ya. Apa orang Hindu harus dibakar? Emang ritualnya gitu. Kenapa ya? Pas itu kakak ngeliat di lampu ada bau orang mayat mati, itu dibakar. Iya, kalau orang Hindu itu dikremasi, dibakar. Kenapa emang? Ya emang agamanya mereka seperti itu. Beda ya? Beda, ya, beda agama kan beda cara. Caranya apa ya? Tuh, sono, terlurus. Ada apa? Ya lewatnya sono. Ada hutan. Sih, Pak. Saya. Hah? Di situ ada hutan. Lurus sono ntar ketemu ini. Apa itu? Kolam renang itu. Kolam renang apa? Itu yang kolam renang dekat kecamatan. Ini sih bukan. Itu jauh gini. Tapi kakak kuat sampai jauh-jauh gini. Masuk. Kuat dah. Pada kucing deh. Kucing nanti digomongin. Asalnya kayaknya ke situ, ke sini nih tempat ngaji kakak. Asalnya kayaknya deh. Oh dulu kakak ngasihnya di sini. Kayaknya ya. Ini tempat Bumaya. Tempat guru kakak. Aduh kelas 1 pas itu mah. Masuk. Guru kelas 1. Mana? Bos. Mana aja. Ah, gua mah. Siun bu anjing nak. Cager we. Alhamdulillah. Masih di Peru. Masih mau kemana lagi gua? Wis ngangon anjing. Ngangon. Abang beres apa? Iya nanti habis maghrib. Aku lagi semakin kayaknya udah tutup. Belum. Ya dekat pabrik kaya itu loh. Ini ada. Ada. Oh yang mainan itu. Belum. Yang mainan itu kan banyak. Mm-mm. Makanya di situ. Tahu pas balik apa ya? Mangga. Tuh layangannya begitu tuh ya. Mana? Jenisnya tuh lihat. Tuh gede jenisnya, banyak-banyak jenis. Tuh begitu jenisnya tuh ya. Layangan sebelahnya. Bisa nggak? Nggak apa-apa. Awas kak. Nggak takut kamu? Nggak takut?
Hujan di situ ya. Oh iya. Ayo kanan. Udah kan? Tapi nggak ada kendaraan. Jalan-jalan. Jalan-jalan. Kayak layangan aja gitu. Buntutnya panjang banget. Namamu siapa? Dek, namamu siapa? Kapet. Yung, pinana. Yung, yung. Wow. Kami ada kerasan. Ini dulu tempat ngaji kakak ya. Ini Dulunya. di kontrakan itu. Siapa kak? Enggak. Lurus, 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 lurus. Lurus. Sana. Awas kak. Loh. Ayo kak, nyebrang kak. Kak, nyebrang. Bodohnya tadi kakak nggak ikut nari. Lah, salah sendiri ikut ayah. Ayo nggak ngajakin, yang pengen ikut siapa? Kakak. Ayo wes, jangan nyalain aja. Apa enggak? Gerai. Keringetan? Ini minum dulu. Ayam yang tadi ya. Yang kecil. Dulu. Ngasuh. Kemana? Pas. Oh. Nanti dicuci di mana ya? Cuci di ayah. Di situ kan ada air. Awas. Oh enggak. Cuci di ayah ada semprotan. Terus. Oh, belakangmu tuh. Yuk. Bukan. Telolet, tolelolet. Oh. Ya, pas itu kenapa ada yang rusak? Apa ya? Itu lampu. Nggak tahu. Konslet kali. Hah? Konslet kali. Coba.
Dibenta. Ngapain bos? Hari keringet.